Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Isdihar dari kelas BKPI. Dan di materi kesehatan mental saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Dengar. Dengar. Kesehatan mental saya akan Dengar. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus adalah lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar. Respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, dan sifat kecenderungan perilaku. Ciri-ciri teori belajar behavioristik: mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian elementalistik, mementingkan peran reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu, mementingkan pembentukan kebiasaan dan dalam pemecahan problem dari khasnya. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama itu ada Thorndike. Menurut Thorndike, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar merupakan proses interaksi antara stimulus berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon melalui pikiran, perasaan, dan gerakan. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret dan non-konkret. Dan menurut Ivan Petrovich Pavlov, melakukan penelitian terhadap hewan anjing dan menemukan hasil kasus conditioning. Dan penelitian tersebut ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan penggaulan respon yang diinginkan. Menurut John B. Watson berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Prinsip Watson menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun perilaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku sendiri muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia. Dan terakhir, menurut Burrhus Frederick Skinner, behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditujukan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditujukan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Dan kesimpulan dari pembelajaran behavioristik merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak bisa diamati. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Sekian dari saya Muhammad Raka Isdihar. Bila ada kesalahan dari saya,
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman.